Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irwanti. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Timur, unit kerja UPTD Puskesmas Simpang Ulim dengan jabatan Pelaksana Terampil Laboratorium Kesehatan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Arfah Salwa, MSI sebagai coach saya, dan Ibu Dr. Dewi Suryati sebagai mentor. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampel Sputum dengan Standar Pelayanan Laboratorium Tuberkulosis di Puskesmas Simpang Ulim. Adapun latar belakang yang pertama yaitu gambaran tentang ASN. Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses diklat. Kemudian gambaran tentang puskesmas. UPTD Puskesmas Simpang Ulim merupakan salah satu instansi pelayanan kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Kemudian gambaran tentang TBC, insiden tuberkulosis pada petugas laboratorium yang bekerja dengan kuman mikotuberkulosis atau TBC dilaporkan 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak bekerja dengan mikroorganisme ini. Berdasarkan uraian di atas, mendorong peserta menetapkan isu dengan gagasan optimalisasi tempat pengolahan sampel sputum dengan standar pelayanan laboratorium tuberkulosis di Puskesmas Simpang Ulim. Adapun tujuan aktualisasi ini yang pertama, mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan dengan baik terkait manajemen ASN dan smart ASN. Yang kedua, mampu mengidentifikasi isu yang terdapat di instansi kerja dan mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Yang ketiga, ikut berperan dalam upaya peningkatan mutu Puskesmas Simpang Ulim dengan memberikan gagasan kreatif dalam pemecahan masalah. Pertama, untuk puskesmas itu sendiri mampu memberikan pelayanan yang baik dan bermutu. Kemudian, mampu meningkatkan standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Untuk peserta, yang pertama, mampu membuat sesuatu yang berbeda dan bermanfaat di tempat tugasnya serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi puskesmas. Yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan nilai-nilai dasar berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadi pengalaman belajar bagi peserta dalam menyusun aktualisasi. Adapun manfaat aktualisasi untuk petugas itu sendiri, yang pertama, petugas mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, menghindari resiko penularan infeksi oleh petugas. Ruang lingkup aktualisasi, yaitu rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan selama proses habituasi, yaitu sejak 10 Mei 2022 sampai 28 Juni 2022 di UPTD Puskesmas Simpang Ulim. Gambaran umum Puskesmas Simpang Ulim. UPTD Puskesmas Simpang Ulim merupakan puskesmas kawasan perdesaan rawat inap dengan jumlah 23 desa, jumlah KK 4.977 dan jumlah penduduk lebih kurang 20.577 jiwa. Visi dan misi Puskesmas Simpang Ulim. Visi Puskesmas Simpang Ulim yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau menuju Simpang Ulim sehat. Sedangkan misi dari Puskesmas Simpang Ulim yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu. Yang kedua, menggerakkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. Yang ketiga, mendorong kemandirian masyarakat untuk
perilaku hidup sehat. Yang keempat, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang kelima, bekerja sama dengan lintas sektor. Nilai-nilai dasar organisasi berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku kode etik dari nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Lebih penting dari itu, seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan. Panduan perilaku kode etik dari nilai-nilai dasarnya adalah: yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian, nilai dasar organisasi berakhlak yang ketiga, kompeten. Panduan perilaku kode etik dari nilai-nilai dasarnya adalah: pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai dasar organisasi berakhlak keempat yaitu harmonis. Panduan perilaku kode etik dari nilai-nilai dasar tersebut adalah: yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerjasama yang kondusif. Nilai dasar yang kelima yaitu loyal. Panduan perilaku kode etik dari nilai-nilai dasarnya adalah: yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nilai dasar organisasi yang keenam yaitu adaptif. Panduan perilaku kode etik dari nilai-nilai dasar tersebut adalah: yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Nilai dasar organisasi berakhlak yang ketujuh yaitu kolaboratif. Panduan perilaku kode etik dari nilai dasarnya adalah: yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Identifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya tempat pengolahan sampel sputum di laboratorium Puskesmas Simpang Ulim. Adapun keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, di mana kondisi saat ini tempat pengolahan sampel sputum di laboratorium Puskesmas Simpang Ulim masih bergabung dengan meja kerja pengambilan sampel pasien, dan wastafel tempat mencuci tangan petugas masih bergabung dengan tempat pembuangan IPAL, yaitu instansi pembuangan air limbah. Kemudian, ventilasi yang ada di laboratorium tidak cukup baik untuk sirkulasi udara keluar masuk saat pengerjaan sampel sputum. Identifikasi isu kedua yaitu belum optimalnya alur pelayanan pemeriksaan swab antigen di Puskesmas Simpang Ulim. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Pada saat ini, belum optimalnya alur pelayanan pemeriksaan swab antigen di puskesmas, sehingga pada saat pasien datang melakukan pemeriksaan, pasien sering lupa untuk membawa atau mempersiapkan data diri mereka, dan pasien sulit untuk menanyakan hasil pemeriksaan laboratorium. Sehingga dengan adanya alur ini dapat memudahkan pasien dalam mengikuti langkah-langkah prosedurnya ketika akan melakukan pemeriksaan swab antigen ke puskesmas. Identifikasi isu yang ketiga yaitu penggunaan alat pelindung diri handscone yang tidak tepat pada petugas Puskesmas Simpang Ulim. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN.
Masih banyaknya ditemukan petugas kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri handscoon di luar area tindakan. Hal ini akan berdampak langsung kepada pasien dan petugas itu sendiri karena meningkatkan resiko terjadinya infeksi nosokomial. Analisis isu. Adapun analisis isu ini menggunakan metode USG. Yang pertama, belum optimalnya tempat pengolahan sampel sputum di laboratorium Puskesmas Simpang Ulim dengan total 13 prioritas pertama. Yang kedua, belum optimalnya alur pelayanan swab antigen di Puskesmas Simpang Ulim dengan total 12 prioritas 2. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri handscoon yang tidak tepat pada petugas Puskesmas Simpang Ulim dengan total 11 prioritas 3. Penetapan core isu berdasarkan hasil analisis isu menggunakan metode USG di atas dapat dilihat bahwa core isu yang menjadi prioritas dan segera ditangani dan ditindaklanjuti adalah belum optimalnya tempat pengolahan sampel sputum di laboratorium Puskesmas Simpang Ulim. Kemudian, penyebab core isu belum optimalnya tempat pengolahan sampel sputum di puskesmas. Yang pertama yaitu SDM, di mana petugas belum mengikuti pelatihan keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Yang kedua, metode, yaitu sosialisasi SOP sasaran keselamatan dan keamanan kerja petugas di laboratorium belum optimal. Yang ketiga yaitu sarana, di mana desain laboratorium yang belum optimal. Yang keempat yaitu lingkungan, di mana belum terpisahnya IPAL atau instalasi pengolahan air limbah dalam pengolahan sampel sputum dengan tempat mencuci tangan petugas laboratorium. Dampak core isu. Adapun dampak dari core isu tersebut jika tidak terselesaikan, maka tidak tercapainya tujuan utama pelayanan kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Gagasan kreatif pemecah isu, yaitu adapun gagasan kreatif untuk pemecahan isu di atas adalah optimalisasi tempat pengolahan sampel sputum dengan standar laboratorium tuberkulosis di Puskesmas Simpang Ulim. Tahapan rencana dari aktualisasi. Yang pertama, kegiatannya yaitu membuat poster. Tahapan kegiatan yaitu merancang isi poster tentang tuberkulosis. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu adaptif dan berorientasi pelayanan. Outputnya desain isi poster dan catatan. Yang kedua, menerbitkan isi poster ke toko percetakan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten. Outputnya adanya isi poster yang siap dicetak. Kemudian tahapan yang ketiga, memasang poster di tempat yang strategis agar bisa dibaca oleh semua pasien maupun petugas. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu adaptif dan berorientasi pelayanan. Outputnya tersedianya poster, di mana pada kegiatan satu ini membuat poster tentang tuberkulosis berkontribusi terhadap visi puskesmas terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau menuju Simpang Ulim sehat. Dan misi puskesmas yang kedua yaitu menggerakkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. Kegiatan kedua, membuat SOP pengerjaan sampel sputum GenExpert. Tahapan kegiatan pertama, mencari referensi SOP tentang penanganan dan pengolahan sampel sputum. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini adalah adaptif dan kompeten. Outputnya PDF dan buku pedoman GenExpert. Tahapan kedua yaitu konsultasi dengan dokter UKP atau upaya kesehatan perorangan terkait pembuatan SOP. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu harmonis, outputnya revisi SOP. Tahapan ketiga yaitu finalisasi SOP yang telah ditandatangani Kepala Puskesmas. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu akuntabel dan berorientasi pelayanan. Outputnya tersedianya SOP. Adapun pembuatan SOP pengerjaan sampel sputum GenExpert ini berkontribusi terhadap visi puskesmas yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau menuju Simpang Ulim sehat, dan misi puskesmas yang pertama yaitu memberi pelayanan kesehatan dasar yang bermutu.
Kegiatan ketiga yaitu membuat tempat pengolahan sampel sputum sesuai standar laboratorium tuberkulosis. Tahapan kegiatan ini yang pertama yaitu merancang tempat pengolahan sampel sputum. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu kompeten, outputnya PDF standar laboratorium tuberkulosis. Tahapan kedua yaitu pembuatan tempat pengolahan sampel sputum di laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Outputnya sekat atau box kaca. Yang ketiga, membuat usulan RUK rancangan usulan kegiatan yaitu pembuatan loket penerimaan sampel atau buku pasien, Exhauster, dan wastafel petugas. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini kolaboratif, outputnya tersedianya RUK. Adapun kegiatan 3 membuat tempat pengolahan sampel sputum sesuai standar laboratorium tuberkulosis berkontribusi terhadap visi puskesmas yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau menuju simpang ulim sehat, dan misi puskesmas yang keempat yaitu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Kemudian, kegiatan keempat yaitu edukasi kepada petugas labor tentang sarana tempat pengolahan sampel. Yang pertama tahapannya yaitu memberikan informasi ke petugas labor tentang sarana tersebut. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu kompeten dan akuntabel. Outputnya adanya bahan informasi. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi dengan petugas labor, yaitu keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu kolaboratif dan harmonis. Outputnya adanya hasil kegiatan. Tahapan ketiga yaitu mendampingi petugas labor dalam melakukan tindakan pengolahan sampel. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu kolaboratif dan akuntabel. Outputnya telah memahami apa yang disosialisasikan. Kemudian, edukasi kepada petugas labor tentang sarana tempat pengolahan sampel ini berkontribusi terhadap visi puskesmas yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau menuju simpang ulim sehat. Serta misi puskesmas yang pertama memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu. Jadwal kegiatan aktualisasi. Yang pertama, kegiatan membuat poster tentang tuberkulosis akan dilaksanakan pada Mei minggu kedua dan minggu ketiga. Yang kedua, membuat SOP pengerjaan sampel sputum Gen Expert akan dilaksanakan pada Mei minggu keempat. Kemudian, kegiatan ketiga membuat tempat pengolahan sampel sputum akan dilaksanakan di bulan Juni minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Yang keempat, edukasi ke petugas labor tentang sarana pengolahan sampel yang akan dilaksanakan di bulan Juni minggu keempat. Sekian rancangan kegiatan aktualisasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.